Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana Sekar Damayanti dengan NIM 212180129 kelas 2D PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo akan menyampaikan materi tentang teori perkembangan personal dari Carl Rogers. Rogers merupakan psikolog terkenal dengan nama asli Carl Ransom Rogers. Dia lahir di Oak Park, Illinois, Chicago pada tahun 1902. Dia mendapatkan gelar PhD-nya di Teacher College of Columbia. Carl Rogers adalah orang yang banyak merumuskan tentang konseling bagi orang-orang yang terganggu emosionalnya. Salah satu karya dari Carl Rogers adalah Counseling and Psychotherapy. Rogers juga mengembangkan teori tentang kepribadian dan personal center terapi yang menjadi acuan bagi banyak ahli. Dalam teori Rogers percaya bahwa manusia terlahir memiliki motivasi untuk mengaktualisasi, mempertahankan, dan meningkatkan diri. Teori ini melihat manusia sebagai pribadi yang memiliki potensi dan kecenderungan dasar untuk mengaktualisasikan dirinya. Rogers mengungkapkan adanya organic valuing proses di mana individu mengevaluasi pengalaman-pengalamannya yang ada dalam hidupnya untuk disortir apakah pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi atau dapat menghambat proses aktualisasi dalam dirinya. Rogers juga menjelaskan adanya perkembangan konsep diri, yaitu pandangan seorang terhadap siapa dirinya dan apa yang harus ia lakukan dan apa yang ia inginkan. Konsep diri oleh Rogers dibagi dua, yaitu konsep diri real atau yang berkaitan dengan kondisi individu sekarang ini yang dipersepsikannya. Yang kedua, konsep diri ideal, yaitu konsep yang berkaitan dengan kondisi individu yang diharapkan ada di dalam dirinya. Rogers menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian pada masa kanak-kanak sangat membutuhkan positive regret seperti penerimaan cinta dan pengakuan dari orang lain, terutama orang tuanya. Kebutuhan ini berlaku universal. Anak-anak cenderung akan sangat puas jika mereka mendapatkan positive regret. Sebaliknya, mereka akan merasa frustasi jika mereka tidak mendapatkan positive regret. Bisa dikatakan bahwa positive regret sangat krusial bagi perkembangan kepribadian anak karena dapat mempengaruhi aktualisasi dirinya dan self-konsepnya. Selain positive regret, Rogers juga mengungkapkan adanya unconditional positive regret, di mana untuk menggambarkan positive regret yang diberikan secara penuh dan tanpa berdasarkan perilaku dan sikap anak. Contohnya, ketika seorang anak mendapatkan kasih sayang penuh tanpa ia melakukan sesuatu yang dapat membanggakan orang tuanya. Orang tuanya memberikan kasih sayang yang penuh terhadap dirinya, itu dinamakan unconditional positive regret. Kebalikan dari unconditional positive regret, ada conditional positive regret untuk menggambarkan kasih sayang yang diberikan kepada anak ketika anak menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan. Dapat dikatakan juga sebagai positive regret yang bersyarat. Contohnya, ketika seorang anak mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3, ayah dan ibunya atau orang tuanya senang dan memberikan kasih sayang mereka. Adanya keyakinan bahwa ia layak mendapatkan penerimaan hanya karena ia mengekspresikan sikap dan perilaku yang diinginkan orang lain. Lalu ia berusaha untuk menahan diri untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat mendapatkan penolakan dari orang lain. Digambarkan oleh Rogers hal ini sebagai condition of worth. Hal ini akan mengarahkan dirinya untuk melihat bahwa penghargaan di dalam dirinya bersifat kondisional dan tentunya itu akan berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya. Rogers dalam teorinya menjelaskan bahwa psikopatologi dapat terjadi karena adanya incongruence, yaitu pertentangan antara konsep yang ada di dalam dirinya yang dia miliki dengan pengalaman real yang ia hadapi. Ia menjadi kesulitan mengenali pengalaman organismik sebagai pengalaman pada dirinya. Sebagai contoh,
Seorang individu merasa sebagai orang yang tidak pernah membenci, namun di satu sisi saat ini ia sedang membenci seorang. Jika ini muncul tanpa ia sadari, maka akan menimbulkan ketegangan yang akan membuatnya rentan akan kecemasan. Contoh lain yaitu ketika seorang siswa sekolah dasar yang selalu mendapatkan peringkat 1, 2, 3 dan tidak pernah mendapat peringkat lebih dari itu, suatu ketika ia mendapatkan peringkat yang merosot yaitu 10 atau lebih dari 10. Itu akan memunculkan ketegangan pada diri anak tersebut dan menimbulkan kecemasan. Contoh kecemasannya yaitu cemas pulang ke rumah karena nanti di rumah pasti akan dimarahi orang tua karena prestasinya merosot. Rogers menggunakan istilah defensiveness untuk menjelaskan bentuk perlindungan atas konsep dirinya dari kecemasan dan ancaman, yaitu dari pengalaman-pengalaman yang dipandangnya tidak konsisten dengan konsep dirinya. Sikap defensiveness yang ditunjukkan dapat berupa distortion dan denial. Tujuannya untuk mempertahankan persepsi seseorang atas pengalaman organismiknya agar tetap konsisten dengan konsep dirinya. Defensiveness yang dilakukan secara tidak adaptif akan mengakibatkan munculnya perilaku-perilaku disorganized. Kondisi disorganization ini akan berkembang menjadi berbagai bentuk gangguan psikologis. Rogers menggunakan istilah fully function person untuk menggambarkan ultimate goals dan proses self-actualization yang memiliki ciri-ciri dengan antara lain yang pertama, sadar akan segala pengalaman serta terbuka terhadap perasaan-perasaan negatif maupun positif. Yang kedua, hidup sepenuhnya untuk mengekspresikan setiap pengalaman yang ada. Yang ketiga, percaya pada dirinya sendiri, baik itu perilaku maupun perasaannya. Yang keempat, bebas dalam memilih keputusan tanpa adanya batasan ataupun hambatan. Yang kelima, kreatif, hidup secara konstruktif dan adaptif dalam perubahan lingkungan. Yang keenam, kebutuhan terus-menerus untuk tumbuh, untuk berusaha memaksimalkan potensi seseorang. Sikap saya menjadi guru sekolah dasar, saya akan mengapresiasi apapun bentuk dan hasil yang didapatkan oleh siswa. Apresiasi yang saya berikan kepada siswa akan menjadi motivasi bagi mereka. Motivasi itu akan mengantarkan mereka ke harapan dan tujuan yang mereka tuju. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.